Jadi kalau ulama yang mengerti Al-Quran tidak mungkin oposisi terhadap pemerintah. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Saya dulu ketika saya di pondok pesantren itu ditanya oleh kiai saya, siapakah orang penting itu? Ya tentu para santri menjawab menurut pendapatnya mereka masing-masing. Di antaranya ada santri kawan saya yang menjawab, orang penting itu adalah pemimpin. Kalau jadi pemimpin, almarhum kiai saya menjawab salah. Akhirnya yang lain menjawab dengan menduga-duga, orang penting itu orang kaya. Lalu almarhum guru saya tambah keras, salah. Nah, kemudian yang lain coba-coba menjawab, orang penting itu ulama. Dijawab pula oleh almarhum guru saya itu salah. Semuanya anak-anakku itu tidak tahu orang penting. Kemudian terpancarlah kata-kata hikmah dari guru saya ini. Apa kata beliau? Anak-anakku, orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Biar jadi kiai, kalau tidak mementingkan kepentingan umat, kepentingan masyarakat, itu kiai tidak penting. Jadi pemimpin, kalau tidak memikirkan kepentingan rakyatnya, hanya untuk kepentingan dirinya, itu pemimpin yang tidak penting. Orang kaya, biar kaya-kaya apapun saja, tapi kalau dia tidak mementingkan kepentingan orang lain, maka dia tidak termasuk orang penting. Seandainya meninggal dunia, mereka itu barangkali tidak ada rakyat yang menangis. Lalu dijelaskan orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Nah itu, supaya jadi ulama yang betul-betul mementingkan kepentingan orang lain. Kepentingan agamanya, kepentingan generasinya, kepentingan pendidikannya. Jadi orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Kalau anak-anakku, kata almarhum, kalau anak-anakku ingin menjadi orang penting, maka kau harus mementingkan kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan dirinya sendiri. Nah ini kata-kata emas itu, kata-kata mahal itu. Orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Jadi kalau ingin jadi orang penting, kau harus mementingkan kepentingan orang lain. Kau bisa menjadi orang penting di RT-mu kalau kau memikirkan umat satu RT. Kau bisa menjadi orang penting di RW-mu kalau kau mementingkan orang satu RW. Kau bisa di orang penting di desamu kalau kau mementingkan orang satu desa. Kau aja di orang penting di kecamatanmu kalau kau mengurusi rakyatmu, umatmu satu kecamatan. Kau akan menjadi orang penting di kabupatenmu kalau kau mengurusi kepentingan umat di kabupaten itu. Kau akan menjadi orang penting di provinsimu kalau kau memikirkan kepentingan umat satu provinsi. Kau akan menjadi seorang penting di negerimu kalau kau sudah memikirkan umat secara nasional. Bisa saja menjadi orang penting internasional kalau yang dipikirkan umat dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya. Nah itu, jadi di sini faminal muhimmat al-azimah, dari yang sangat penting, kepentingan yang sangat agung, ma'rifatul alamat, mengetahui tanda al-fariqoh yang membedakan baina ulama'id dunia, di antara ulama dunia dan ulama akhirat. Nakni bi ulama dunia, nakni bermaksud kami bi ulama'id dunia, dengan ulama dunia ini ulama usu. Ulama usu, ulama yang jahat. Siapa itu ulama yang jahat itu? Alladzina qasduhum minal ilmi, mereka qasduhum yang tujuan mereka minal ilmi daripada ilmu, at-tana'um untuk mencari kenikmatan, wa tawassul ilal jah, dan untuk sampai kepada kedudukan, wal manzilah, sama wal jah wal manzilah itu kedudukan inda ahliha, di penduduk dunia ini. Jadi ulama su itu dia mencari ilmu, tapi ilmunya hanya untuk mencari kenikmatan di dunia, tidak untuk kenikmatan di akhirat.
dan untuk mencari kedudukan dan jabatan. Ini tanda-tanda ulama dunia. Bukan berarti ulama yang duduk di pejabat pemerintah berarti ulama su, belum tentu. Tergantung kepada tingkah lakunya ulama itu. Belum tentu ulama yang di luar pemerintahan, misalnya tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, dikategorikan ulama akhirat. Belum tentu. Kembali pada tingkah lakunya. Maka kembali pada kaidahnya alladzina qasduhum minal ilmi. Mereka tujuannya daripada ilmu itu at-tana'um, hanya untuk mencari kemewahan, kenikmatan dunia, bukan ikhlas untuk akhirat. Dan untuk mencari kedudukan dan jabatan. Biar ulama itu duduk sebagai pejabat pemerintah, pejabat negara. Tapi kalau dia dengan kedudukannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa menjadi ulamaul akhirah. Jadi bukan berarti kalau ulama pemerintah bisa saja menjadi ulamaul akhirah. Dengan syarat kembali kepada firman Allah, untum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah orang-orang sebagus-bagus umat. Kalau untuk mencari suri teladan, itulah umat Islam. Mengapa umat Islam oleh Allah dikasih gelar khairu ummah, sebagus-bagus umat? Karena 3 fungsi yang dikerjakan oleh orang beriman tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, di mana saja berada. Ada di luar pemerintahan, ada di dalam pemerintahan, dia sama saja. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Apakah ulama itu berada di dalam birokrasi, mempunyai kedudukan dan jabatan, atau ulama itu di luar birokrasi, tetap tugasnya tanhauna 'anil munkar. Jadi bupati, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi gubernur, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi presiden, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi bupati, menjadi pejabat apapun saja, kalau dia merasa umatnya Nabi Muhammad dimanapun saja dan kapanpun saja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan 3 faktor inilah maka Allah memberikan gelar kepada kita orang-orang yang beriman, kuntum khairu ummah, engkau sebagus-bagus umat. Nah, maka dalam ini saya nyatakan tidak ada ulama oposisi, tidak ada ulama membebek kepada kemauan pemerintah, itu tidak ada. Yang ada ulama itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tugas ulama, baik jadi apapun saja. Karena di dalam Al-Quran sudah dinyatakan ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpinmu, baik itu pemimpin negara maupun itu pemimpin agama. Umat Islam wajib taat kepada pemimpin negara yang ngurusi bangsa ini, dan wajib taat kepada pemimpin-pemimpin agamanya. Ini Al-Quran. Jadi kalau ulama yang mengerti Al-Quran tidak mungkin oposisi terhadap pemerintah. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.